Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Hari ini saya Pendeta Chandra Gunawan ingin menyapa Anda dan bersama-sama mengajak Anda belajar mengenai satu topik, yaitu namanya perfeksionisme. Nah, beberapa orang seringkali menyebut bahwa mereka adalah seorang yang perfeksionis. Ataupun kita seringkali menyebut beberapa orang dengan sebutan orang tersebut adalah orang yang perfeksionis. Yang dimaksudkan dengan perfeksionis di sini adalah orang tersebut memiliki sebuah cara pandang, sebuah persepsi ataupun sebuah paradigma berpikir bahwa segala sesuatu harus berjalan dengan baik, dengan sesempurna mungkin. Orang-orang tertentu bahkan menjadi seorang yang workaholic, artinya bekerja keras, melampaui batasan yang normal, sekedar karena dia tidak bisa menerima hal-hal yang tidak sempurna yang dia sedang kerjakan. Dan tentu pertanyaan yang kita dapat pikirkan pada hari ini adalah, apakah perfeksionis adalah hal yang alkitabiah? Apakah seseorang yang hidup secara perfeksionis adalah orang yang akan diperkenan Tuhan, ataupun Tuhan berkenan kepada orang yang seperti itu? Nah, tentu kita harus bisa membedakan antara orang yang perfeksionistis dengan orang yang berusaha hidup sebaik mungkin, memberikan yang terbaik di dalam setiap hal yang dia kerjakan. Nah, dalam Alkitab memang kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan tentu waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik karena kita tahu kita melakukan itu untuk Tuhan. Itulah sebabnya maka di dalam kehidupan seorang Kristen, dia akan berusaha untuk mengerjakan yang terbaik untuk semua hal. Dia tidak asal-asalan di dalam mengerjakan sesuatu apapun. Nah, tetapi orang seperti ini tidak berarti dia menjadi seorang yang perfeksionistis. Nah, perfeksionistis artinya apa? Artinya orang ini dia menjadikan kesempurnaan sebagai apa? Sebagai tolak ukur di dalam menilai diri sendiri dan menilai orang lain. Nah, ini berbeda dengan orang yang di dalam kehidupannya dia mencoba untuk melakukan yang terbaik. Seorang perfeksionistis adalah orang yang menjadikan barangkali ukuran ideal dirinya untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Waktu dia misalnya saja melihat hasil pekerjaan orang lain yang menurut orang tersebut sudah melakukan yang terbaik yang dia mampu lakukan, tetapi dia memiliki ukuran yang berbeda. Dia memiliki standar ideal, dan standar ideal ini kemudian digunakan di dalam menilai orang lain, dan kemudian yang terjadi adalah apa yang orang lain kerjakan di mata dia menjadi tidak cukup baik, sehingga tidak jarang orang seperti ini kemudian memilih untuk mengerjakan sendiri apa yang orang lain kerjakan, oleh karena dia tidak puas dengan apa yang orang lain kerjakan. Nah, orang yang perfeksionistis adalah orang yang barangkali memiliki persoalan yang serius dengan yang namanya persepsi diri dan juga dengan yang namanya penerimaan diri. Nah, problem daripada perfeksionistis barangkali bukan pada sebuah kerinduan, komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik, tetapi problemnya adalah di dalam dirinya dia memiliki sebuah problem dengan penerimaan diri, self acceptance, dan juga pengakuan diri, self recognition. Dia barangkali seorang yang di dalam hidupnya selalu berjuang untuk diterima orang lain, selalu berjuang untuk diakui oleh orang lain, sehingga dia melakukan segala sesuatu dengan sesempurna mungkin supaya mendapatkan acceptance ataupun recognition dari orang lain. Nah, jadi problem daripada sikap perfeksionistis yang ada dalam dirinya sesungguhnya itu bukan terletak pada orang lain tidak cukup baik, pada karya yang menurut dia tidak sempurna, tetapi berakar pada problem diri orang tersebut yang tidak mampu untuk menerima diri apa adanya dan menuntut orang lain untuk memiliki standar sama seperti dia. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan manusia. Kenapa demikian? Alasannya sederhana, karena waktu Tuhan menciptakan manusia dalam keterbatasan
yang normal, yang alamiah. Coba Anda pikirkan, kenapa Tuhan menciptakan Hawa, menyediakan Hawa bagi Adam? Karena Adam tidak bisa menjalani kehidupan sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki keterbatasan-keterbatasan yang wajar dan normal. Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia memang dengan kualitas sangat baik, tapi manusia bukan Tuhan. Manusia tidak sempurna. Manusia memiliki batasan-batasan yang bersifat normal, alamiah, artinya bukan dosa. Nah, seorang yang perfeksionistis kemudian menganggap bahwa manusia tidak boleh memiliki keterbatasan-keterbatasan alamiah. Kita berpikir bahwa segala sesuatu harus sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Jadi seorang perfeksionistis pada dasarnya adalah secara teologis dan secara etis, orang tersebut berusaha untuk menjadi seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna, hanya Tuhan yang tidak punya keterbatasan, tidak punya kelemahan. Tapi yang namanya ciptaan seperti Anda dan saya memiliki keterbatasan yang bersifat normal dan alamiah. Itulah sebabnya maka menjadi seorang perfeksionistis adalah sebuah dosa. Menjadi seorang perfeksionistis bukan hanya kita menghancurkan, merugikan diri sendiri, kita bisa merusak orang lain, bisa merusak relasi kita dengan orang lain. Itulah sebabnya maka solusi daripada perfeksionistis adalah kita harus belajar melihat diri kita dalam kacamata Tuhan. Kalau Tuhan bisa menerima kita dalam segala keterbatasan yang alamiah, artinya yang bukan dosa, maka kita harus belajar menerima diri kita dan diri orang lain dalam segala keterbatasan kita. Dan kita harus belajar untuk apa? Untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Hidup belajar saling mengisi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang lain. Kita dengan orang lain sama-sama saling membutuhkan. Itulah sebabnya maka dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kepada kita keluarga, Tuhan memberikan kepada kita pasangan, Tuhan memberikan kepada kita rekan kerja, Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang kita bisa saling melengkapi di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk memandang diri kita dengan benar. Cara pandang yang benar di dalam melihat Tuhan, melihat diri kita, akan menolong kita untuk belajar melihat orang lain dengan benar juga. Kiranya video pendek hari ini boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya, dan kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan diri, dan pengenalan akan orang lain. Tuhan memberkati.